Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari Jumat ini kita akan buat konten yang berhubungan dengan cara menentukan timing pengapian di motor ya. Oke, kita langsung ke motornya. Oke ya. Jadi di sini kita magnet ini bukan magnet baru yang PNP dengan Air-King ya teman-teman ya. Awal mulanya seperti ini. Ini mungkin diperuntukkan lain untuk Air-King, tapi kemudian kita sudah mendapatkan magnet ini dari ownernya dengan kondisi bagian sininya sudah retak. Nah, makanya ownernya tetap ingin menggunakan magnet ini, kemudian kita bushing supaya tidak pecah ya. Dan kita kita bubut disesuaikan dengan Air-King. Nah, ini kita sudah sesuaikan ya. Cuman kita belum menentukan timing pengapiannya yang pas karena motor ini mau dipasang dengan menggunakan magnet ini tetapi menggunakan CDI Shogun ya. Sebentar kita tentukan timing pengapiannya. Nah, jadi gimana cara menentukan timing pengapian motor ini ya? Jadi gini teman-teman ya. Kita menggunakan cara manual. Cari posisi piston yang paling atas dengan menggunakan ini ya. Kita raba gimana titik mati atasnya di mana ya. Ini. Nah, oke. Setelah kita menemukan titik mati atasnya, jadi kita tinggal menggaris ya teman-teman. Kita sesuaikan di sini ya. Di sini dengan di sini misalkan seperti itu. Ya. Berarti ini posisi TMA, garis lurus ini posisinya TMA. Kemudian apa langkah selanjutnya untuk menentukan timing pengapian? Nah, langkah selanjutnya setelah kita temukan titik mati atasnya, kita garis pas lurus di tonjolan pulsernya ya. Nah, di sini. Oke, di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Sudah ketemu, ini titik mati atas. Setelah kita menemukan titik mati atasnya TMA, kemudian kita sudah menemukan titik mati atas juga pulsernya, kita tinggal menentukan di mana letak timing pengapiannya. Oke, setelah kita menemukan titik mati atasnya ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya gimana cara menentukan tonjolan pulsernya dengan derajat pengapian 10 sampai 12 derajat. Kemudian berapa tonjolannya ini, panjang tonjolan ini kalau menggunakan CDI Shogun ya teman-teman ya. Kita akan menentukan berapa panjangnya ini, berapa derajat pengapiannya ini. Tapi motor ini kita akan buat derajat pengapiannya tidak terlalu tinggi ya teman-teman ya, antara 10 sampai 12 derajat saja ya. Kita main aman. Kemudian langkah selanjutnya kita mau menentukan berapa panjang tonjolan ini kalau menggunakan CDI Shogun. Oke, langsung kita gambarkan skemanya ya teman-teman. Oke ya. Supaya lebih mudah kita menggunakan busur ya teman-teman ya. Sengaja tidak kita pasang di motornya karena nanti kalau kita pasang ini akan terhalang dengan ini. Jadi teman-teman susah untuk menentukannya. Jadi kita langsung seperti ini. Sama aja teman-teman ya. Gimana cara menentukan? Nah, seperti ini. Tadi kan ketemunya di sini ya, titik mati atasnya. Nah, kemudian kita paskan di angka 0. Pas ini ya. Kemudian kita mau buat berapa derajat titik pengapiannya? Kita mau buat di angka 10 derajat. Kita tarik garis lurus ya. Sini 10 derajat. Ini ya. Nah, ini kan 0, ini 5, ini 10. Berarti di sini ya, teman-teman ya. Kira-kira di sini ya. Kita mau buat 10 derajat. Oke. Ini cara menentukan derajat pengapiannya seperti itu ya. Kita garis tadi titik nolnya di pulser, kemudian kita hitung menggunakan busur. Kita mau ambil 10 derajat, ketemunya di sini. Kalau kita hitung menggunakan sigmat,
Nah, ini sekitar 8 mm. Itu 8 mm ini sama dengan 10 derajat di diameter magnet 77 mm ya teman-teman ya. Ya ini. Oke. Ini diameter magnetnya 77 mm, berarti 8 derajatnya 8 mm mewakili 10 derajat. Oke, di sini. Ini teman-teman ya. Udah kelihatan ya. Oke, cukup jelas. Kira-kira seperti itu cara menentukannya. Atau kita ulang sekali lagi ya. Seperti ini ya. Kita posisikan sekali lagi, kita posisikan di angka 0, kemudian kita tentukan berapa derajat pengapian yang kita inginkan. 10 derajat misalkan, kita tarik garis lurus, kemudian tarik ke sini. Nah, ini. Ketemunya di sini. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Tinggal kita potong yang bagian sini teman-teman. Tinggal kita potong bagian sini, yang ke sini ya. Yang kita beri spidol ini kita potong. Nah, ini kalau sudah kita potong, maka disinilah titik mati atasnya, yaitu 10 derajat. Timing pengapiannya 10 derajat ya. Kita nanti akan potong ini. Kemudian langkah selanjutnya, ini sudah saya gambarkan skemanya ya. Ini skema pas dengan diameter ini sama diameter magnet Shogun. Jadi gimana kita cara menentukan berapa panjang tonjolan pulser kalau magnet ini menggunakan CDI Shogun. Jadi kalau di CDI Shogun dengan magnet 112 atau 110 itu menggunakan panjang 14 mm ya teman-teman ya. Ini magnet punya Shogun ya. Magnet Shogun diameternya sekitar 112 mm atau 110 lah bisa juga. Itu panjang tonjolannya itu sama dengan 14 mm. Nah, gimana kita cara menentukan berapa panjang tonjolan pulser ketika menggunakan magnet ini? Nah, kita tinggal tarik garis lurus seperti ini teman ya. Kita menggunakan rumus geometri ya, kita tarik garis lurus di sini ya. Kemudian kita ukur di sini. Nah, ini sudah ketemu 14 mm. Oke, 14 mm. Kalau di magnet di diameter 110 ya. Oke, 14 mm. Nah, kemudian kalau di magnet ini kita tinggal ukur bagian sini teman-teman ya. Kita ukur di sini. Nah, ini ketemunya 11 mm. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tarik garis lurus ke sini ya, dari sini 11 mm. Ya, kita buat 11 mm. Berarti patokannya di sini. Nah, ini pas teman-teman ya. Setelah kita potong ini, kita sisakan ini jadi pas. Kita buang yang bagian sini ya. Ini sudah cukup untuk digunakan di CDI Shogun. Oke, sebentar kita potong, kita eksekusi ke motornya, kita rakit kabelnya, kemudian kita tes hidupnya ya teman-teman ya. Oke. Oke ya teman-teman ya, setelah kita rakit perkabelannya ya menggunakan CDI Shogun. Nah, ini saatnya kita mau tes kira-kira motor ini hidup enggak ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke, kita coba hidupnya ya.